Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dipelihara Tuhan dalam anugerahnya. Kembali kita bertemu dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Pagi ini sarapan dari saya adalah tentang alam. Alam ini adalah ciptaan Allah, dan kalau dia adalah ciptaan, segala sesuatu yang ciptaan itu pasti sedikit banyak bicara atau mencerminkan satu atribut atau karakter dari penciptanya. Ya, seperti karya seni juga demikian, yaitu jiwanya si seniman itu tertumpah di sana gitu ya. Apa yang menjadi angan-angannya, mungkin emosinya, perasaannya, pikiran-pikirannya itu tergambar di situ. Ya tidak seluruhnya, mungkin tentu tidak seluruhnya, tapi dalam satu aspek itu yang muncul dari lukisan atau karya seninya itu. Demikian juga alam, dia itu sangat mencerminkan penciptanya. Saya beri judul sarapan pagi ini dengan judul alam itu berkhotbah juga. Jadi bukan cuma manusia yang punya mulut berkhotbah. Maksudnya ya ciptaan itu selalu menyatakan gitu ya. Entah benda mati, kita benda makhluk hidup dari Tuhan, tapi yang benda mati sekalipun seperti lukisan dan sebagainya tadi itu, dia menyatakan, dia itu bisa kayak seperti bicara sesuatu tentang penciptanya. Kita baca Mazmur, ini ayat pembukaan dulu, Mazmur 19, ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Teruskan, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, ini ayat ngomong memberitakan, perkataan, berita, menyampaikan. Ini semua kan tentang komunikasi gitu ya. Jadi alam itu berkhotbah. Apapun yang terjadi sekeliling kita itu bisa membicara sesuatu kepada kita tentang Allah itu bagaimana. Apa yang dia mau dalam hidup kita atau karakternya bagaimana. Yang ayat lain, Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab mereka telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran kita dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini lagi ayat yang menyatakan bahwa alam ciptaan itu menyatakan sesuatu tentang Allah kepada kita, walaupun Allahnya itu sendiri tidak terlihat. Ada seorang penginjil yang saya ikuti YouTube-nya ya, channelnya di YouTube. Dia sering mendebat para ateis. Ateis itu ada orang-orang yang tidak percaya bahwa ada Allah. Dia bilang gini, penginjil ini, kalau saya bisa membuktikan kepada kamu dalam 30 detik bahwa Allah itu ada, kamu mau percaya sama bahwa Allah itu ada? Ya coba aja, katanya si yang diwawancara ya. Lalu dia biasanya bilang begini, kamu lihat itu gedung? Apakah kamu harus melihat bukti bahwa orangnya harus kamu lihat yang membangun itu supaya kamu percaya bahwa gedung itu ada yang membangun? Ataukah gedung itu sendiri
sudah menyatakan bahwa ada orang yang membangunnya. Apakah orangnya itu masih hidup atau sudah mati, itu ratusan tahun yang lalu mungkin bangunannya. Tapi kalau di situ ada gedung, berarti ada yang bangun. Karena tidak mungkin gedung membangun dirinya sendiri. Penginjil ini bilang begitu. Lalu iya, biasanya umumnya hampir semua yang ateis itu lalu ya mikir gitu. Iya betul gitu ya, itu logis saja gitu. Sebenarnya nalar banget. Jadi kalau itu yang benda-benda di sini aja itu tidak mungkin berdiri menciptakan dirinya sendiri tanpa ada penciptanya. Baik itu bentuk karya seni, lukisan atau gedung atau apapun. Ya ciptaan ini sama gitu. Kamu lihat anjing, burung, gunung, langit dan awan dan semuanya, danau, laut, ada yang membuat gitu. Ya seperti itu. Jadi alam ini berkhotbah bahwa Tuhan itu ada, bukan hanya pembangun atau penciptanya itu ada, tetapi dia juga mencerminkan karakter-karakter tertentu dari penciptanya itu. Kita bisa, kalau kita terbuka sama Roh Kudus, sama tidak membatasi bahwa Tuhan hanya berkhotbah di hari Minggu melalui pendeta A ini buat saya, atau pendeta YouTube mana. Kalau kita tidak membatasi begitu, kita akan lebih kaya, diperkaya dengan firman Tuhan, lebih diperkaya dengan hadirat Tuhan. Satu hal yang saya sangat menarik, yang saya suka ya, alam itu berkhotbah. Saudara, apakah saudara pernah berpikir bahwa alam ini berkhotbah tentang kebangkitan? Kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus itu yang sulung, lalu nantinya di akhir zaman kebangkitan kita semua. Itu sudah dikhotbahkan oleh alam ini juga. Kita baca 1 Korintus pasal 15. Ayat 35 dan seterusnya. Tetapi mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati lebih dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi atau tubuh fisik ini. Nah, orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan ya di zaman itu, di zamannya Paulus itu yang satu kelompok yang terkenal namanya orang Saduki, tidak percaya kebangkitan. Tapi kalau sekarang ada banyak Saduki yang ya termasuk orang-orang ateis tentu yang tidak mempercayai ada kebangkitan ya begitu. Tapi orang alam, tumbuhan, sayur, apapun itu yang kita makan sehari-hari yang kita anggap biasa banget, itu ternyata mencerminkan sesuatu dari pikiran Allah. Dia itu merencanakan kebangkitan dari orang mati dan dia menyatakan apa ya, gambaran-gambarannya itu lewat ciptaannya alam ini. Alam ini sudah menunjukkan bahwa kebangkitan orang mati itu ada gitu loh. Tumbuhan itu tidak akan ada tumbuhan kalau bukan harus mati dulu itu benihnya gitu kan. Dan benih itu beda sekali bentuknya sama pohon yang akan tumbuh. Ini kan asalnya dari pertanyaan orang-orang yang tidak percaya, mengatakan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali gitu. Maksudnya kalau tubuhnya itu sudah hancur, terus mau pakai tubuh apa gitu, tubuhnya kan sudah jadi tanah. Tapi terus habis itu mau tubuh apa? Tapi di sini dengan cerdas sekali Paulus bilang, lihat itu tanaman yang kita tanam, bijinya itu ya sudah hancur jadi tanah, tapi justru harus begitu caranya supaya tumbuh kehidupan. Tidak ada cara lain tumbuh kehidupan selain itu biji harus mati hancur, ya seperti itu. Baru dia muncul kehidupan. Itu adalah alam yang berkhotbah tentang kebangkitan kita, kebangkitan Yesus. Ada sangat banyak orang tidak percaya sampai sekarang, tapi ini sebenarnya alam bicara tentang itu. Dan menyusul adalah kebangkitan kita yang percaya. Saudara-saudara, lewat renungan ini saya mengajak nanti kalau saudara mau jalan-jalan ke alam atau mungkin apa sajalah yang kerja di sawah juga,
ambil waktu atau buka pikiran lebih dari sekedar kerja seperti biasa. Tapi renungkan, maksudnya buka pikiran dan bilang, Tuhan mau khotbah apa ke aku dari alam ini yang ada di sekitarku saat ini. Ya tentu bukan saja alam, cuma yang bukan alam saja, maksudnya dari segala macam bisa aja Tuhan bicara kepada kita. Tapi yang kita soroti pagi ini ya tentang alam. Ya, sekian firman Tuhan dan Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.